Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Pada video kali ini, Mimin akan rehat dulu untuk membahas teori-teori liar mengenai One Piece, dimana untuk mencegah naiknya kadar keliaran kita semua. Sebagai gantinya, Mimin akan menjabarkan fakta-fakta menarik pada One Piece Magazine volume 9 yang sebenarnya telah terbit di Jepang sejak tanggal 24 April tahun 2020 kemarin. Dan yang menjadi highlightnya adalah novel heroin Nico Robin. Pada novel ini menceritakan latihan Robin dalam tanda kutip bersama pasukan revolusioner pada waktu time skip. Apakah akan dijelaskan merek skincare apa yang dipakai Robin sehingga kulitnya menjadi seputih susu setelah time skip? Yos, langsung saja, mari kita petik. Pada One Piece chapter 513, Kuma melemparkan Robin menggunakan kekuatan buah iblis Nikyu miliknya, dan akhirnya Robin terdampar di suatu tempat yang dinamakan Tequila Wolf. Lalu, dalam cover story pada One Piece chapter 546, Robin berhasil diselamatkan oleh pasukan revolusi yang telah berhasil mengambil alih Tequila Wolf. Robin akhirnya pergi bersama pasukan revolusioner menuju Baltigo dan menetap di sana selama 2 tahun. Setelah membaca instruksi kaptennya melalui tato di lengan Luffy yang tertulis 3D2Y. Saat ospek di Baltigo, Tante Robin berteman dengan anggota pasukan revolusioner yang merupakan karakter baru. Namun, nama dari mereka belum diperlihatkan. Kemudian, Koala memberitahukan kepada Robin jika terdapat suatu kerajaan yang telah hancur ratusan tahun yang lalu, dan kerajaan tersebut bernama Kerajaan New Kali. Ternyata, terdapat tulisan poneglyph di bekas teruntuhan Kerajaan New Kali. Robin memutuskan untuk mempelajari sejarah dari Kerajaan New Kali tersebut. Terlihat Sabo, Koala, dan Hek ikut bersama Robin dalam mempelajarinya. Selain mempelajari mengenai sejarah Kerajaan New Kali, banyak kegiatan yang dilakukan oleh Robin di Baltigo. Namun, Mimin belum mendapatkan informasi resminya. Jika memang ceritanya sudah lengkap, Mimin akan update cerita dari novel Nico Robin ini di video Mimin selanjutnya ya. Tak terasa 2 tahun sudah berlalu, dan Nico Robin sudah bersiap kembali menuju ke Pulau Sabaudi. Sebelum berpisah dengan Robin, Koala dan teman-temannya memutuskan untuk membuat jamuan makan untuk Nico Robin. Robin pun ikut membantu dalam membuat kue untuk perjamuan makan terakhirnya di Baltigo, dan resep kue tersebut berasal dari peradaban New Kali. Terlihat semua orang menikmati perjamuan makan tersebut. Ternyata butuh 2 minggu perjalanan dari Baltigo menuju ke Pulau Sabaudi, dan sebetulnya Robin diantar oleh Sabo saat itu. Namun, saat Robin bertanya pada Sabo apakah dia ingin bertemu dengan Luffy, inilah jawaban dari Sabo. Sabo tidak mau bertemu dengan Luffy saat ini. Dia berpesan pada Robin untuk menjaga adiknya, Luffy, dan saat ini jangan sampai Luffy mengetahui jika Sabo ternyata masih hidup. Dan dari novel Nico Robin ini, kita mengetahui jika ada satu rahasia lagi yang Nico Robin sembunyikan dari para nakamanya, yaitu Robin ternyata sangat membenci momen matahari terbenam atau sunset, di mana hal tersebut akan selalu mengingatkan Robin akan kejadian kelam di Pulau Ohara. Karena saat momen sunset tersebut, Robin melatihkan diri sembari melihat kampung halamannya hangus terbakar. Selain berisi mengenai ospek Robin di markas pasukan revolusi, terdapat fakta-fakta menarik lainnya di dalam One Piece Magazine volume 9 ini. Yang pertama, dalam majalah ini, Oda Sensei menggambarkan penampakan Sabo dan Ace apabila mereka saat ini berada di Wano. Sudah kita ketahui bersama jika Ace pernah datang ke Wano Kuni. Dia bertemu dengan Otama dan Ace memberikan janji manis pada dirinya. Kemudian dia juga bertemu dengan Little Ors Junior dan bersamanya membuat topi petani. Lalu Sabo terlihat sedang melihat foto Luffy sambil memakan dango. Apakah gambar tersebut adalah foreshadow dari Oda Sensei jika Sabo benar-benar akan ke Wano? Mengingat dia sudah berjanji akan selalu melindungi adiknya. Teori mengenai kedatangan Sabo dan Dragon sudah pernah Mimin buatkan videonya. Linknya ada di kanan atas ya. Selanjutnya ada informasi menarik mengenai penggambaran dari buah iblis milik Mr. Tree dan Wapol. Terlihat buah iblis Doku Doku no Mi yang dimakan oleh Galdino, atau kita samarkan namanya menjadi Mr. Tree. Penampakannya memang terlihat mirip seperti lilin. Kemudian ini adalah penampakan dari buah iblis Baku Baku no Mi yang kekuatannya saat ini dimiliki oleh Wapol.
Nico Olivia yang merupakan ibu dari Nico Robin memulai ekspedisi pencarian Poneglyph pada 28 tahun yang lalu. Kemudian, ayah Robin adalah sarjana paling cerdas di bawah didikan dari Profesor Clover. Ayah Robin lah yang paling mahir dalam hal membaca dan mengartikan huruf Poneglyph. Namun, saat ini dia sudah tewas dibunuh oleh World Government sebelum peristiwa tragis yang menimpa O'Hara. Kemudian, ada info menarik mengenai Kuzan atau mantan Admiral Aokiji. Saat bergabung dengan Angkatan Laut, Kuzan mendapatkan julukan sebagai Taruna Monster. Dia mendapatkan julukan tersebut berkat kekuatan dahsyat yang dimilikinya saat itu, dan kekuatan tersebut merupakan bakat alami yang dimiliki oleh sosok Kuzan. Selain Kuzan, marinir muda yang mendapatkan julukan sebagai Taruna Monster adalah si Asuzuki. Kekuatan yang dimiliki Kuzan semakin meningkat pesat ketika dirinya dilatih oleh Monkey D. Garp, di mana Kuzan sudah mengidolakan Garp sejak awal dia bergabung dengan Marine, dan prinsip keadilan dari Kuzan adalah Burning Justice, tapi berubah menjadi Lazy Justice semenjak insiden di O'Hara. Berbicara mengenai Monkey D. Garp, apakah nakama ingat dengan salah satu musuh bebuyutan dari Garp? Ya, dia adalah Don Chinjau. Dalam majalah ini dikatakan jika Chinjau adalah bajak laut terhebat yang ada di West Blue, di mana Chinjau telah berkali-kali bertarung melawan Garp dan membuat sang pahlawan angkatan laut kesulitan. Dan puncak pertarungan mereka pun sudah diperlihatkan pada manga One Piece chapter 719, di mana Garp dapat menumpulkan kepala botak Chinjau setelah berlatih menghancurkan 8 gunung menjadi abu, khusus untuk pertarungan tersebut. Dan yang lebih mengerikannya adalah dikonfirmasi pada majalah ini jika tinju dari Garp murni dari kekuatan Busou Haki miliknya, dan hal ini semakin menguatkan fakta jika Garp memang tak memiliki Hosoku Haki, yang tertulis juga di Fever Card databooknya jika Garp hanya memiliki Busosoko dan Kenbun Suko Haki. Kemudian, ada bagian yang menceritakan mengenai alasan utama mengapa Kiros mengamuk di Dressrosa saat usianya masih 15 tahun. Flashback mengenai Kiros ini juga sudah diperlihatkan pada manga One Piece chapter 741, di mana alasan utama Kiros mengamuk dikarenakan seseorang telah membunuh sahabat baiknya. Lalu, pembahasan menarik mengenai Edward Newgate alias Shirohige, di mana setelah bajak laut Rocks hancur, Shirohige memutuskan pergi dan mulai membentuk bajak lautnya sendiri yang bertemakan keluarga cemara. Saat melawan Garp dan Roger di Pulau Guard Valley 38 tahun yang lalu, saat itu Shirohige berusia 36 tahun, dan Edward Newgate mulai mendapatkan kejayaannya di usia 38 tahun. Sehingga jika ditarik garis berdasarkan timeline di dunia One Piece, berarti saat Shirohige bertemu dengan Kozuki Oden, Shirohige sudah menjadi salah satu kapten bajak laut yang disegani di dunia One Piece. Dan berbicara mengenai Kozuki Oden, di majalah ini pun dijelaskan alasan mengapa Kozuki Oden tidak bisa pergi meninggalkan Wano, meskipun dia sangatlah kuat. Ya, semua itu disebabkan karena Kozuki Oden tidak memiliki kemampuan navigasi sama sekali. Dan informasi yang sangat menarik, serta sengaja Mimin taruh paling akhir, ZHHH, yaitu alasan mengapa bajak laut Roger sangatlah kuat, walaupun kru bajak lautnya tidak sebanyak bajak laut hebat lainnya, dikarenakan seluruh kru sangat mempercayai Roger yang merupakan kapten mereka. Yap, hal ini juga terjadi pada bajak laut Akagami, di mana meskipun jumlah kru mereka sedikit, namun para anak buahnya mempercayai Seng sebagai kapten mereka, dan terbukti jika Seng saat ini adalah salah satu Yonko di dunia baru. Lalu, masalah kepercayaan pada kaptennya juga sangat kental di bajak laut topi jerami. Meskipun mereka memiliki kapten yang bisa dipanggil sebagai Baka Senchou, namun para krunya tak pernah meragukan kemampuan dari sang kapten, sehingga bajak laut topi jerami adalah calon bajak laut hebat nantinya. Yos nakama, itulah info menarik seputar One Piece Magazine volume 9. Jika ada update dan terbaru, terutama mengenai cerita pada novel Robin, Mimin akan buatkan tambahan videonya ya, serta akan Mimin update di Instagram Mimin. Silahkan follow ya Instagramnya @LoveTaleAnime. Dan apabila nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou.